Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 65 yang artinya, sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau masuk orang-orang yang rugi. Dengan rasa ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan Allah yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Tidak akan menjadi orang yang ria, sombong, dan juga yang tidak baik. Karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas ibaratnya seperti orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil atau batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimakan atau yang dimasak itu menjadi nikmat. Sebaliknya, jika beras itu masih kotor dan masih ada kerikil-kerikil dan batu-batu kecilnya, ketika nasi dikunyah akan merasa tergigit sebuah kerikil-kerikil. Jadi makannya tidak nikmat. Demikianlah keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat. Tidak membuat lelah dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah SWT, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain, hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau berjihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah SWT. Karena itu, tak heran jika Ibnu Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah SWT mencela orang-orang yang munafik. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat Islam. Umat Islam dan Muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah SWT, ibadah tidak akan diterima olehnya. Lalu, bagaimana agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah SWT. Kita hanya perlu memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan yang ada di duniawi. Kita hanya tertuju pada Allah SWT. Jangan munculkan rasa ria atau sombong di dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah SWT. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah, dengan cara di atas, Anda dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah SWT agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.